Sebelum memulai perkuliahan, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Alhamdulillah ya. 2 pekan kita bertarung di ujian tengah semester ya. Alhamdulillah UTS sudah kita lalui. Dan walaupun tidak ada jeda istirahat ya, kita bertemu lagi di pekan after mid test ya. Kita berjumpa lagi di pertemuan 8 ini untuk materi pembelajaran ya. Oke, saya nggak banyak bahas materi ya, cuma nanti kita lebih ke latihan. Terus kemudian kemarin UTS-nya bagaimana? Saya mau dengar cerita dari kawan-kawan dulu nih. Silakan. UTS-nya ada kesulitan atau bagaimana? Ya, mungkin masih pada di jalannya. Dan nanti susulannya setelah UAS ya, Nda ya? Ya. Iya, Ibu, setelah UAS. Jadi UAS selesai sepekan ya baru pelaksanaan susulan semua kan itu ya, baik untuk UTS maupun UAS. Ya, nggak apa-apa. Oke, baik. Ibu lanjutkan ya. Nah, sebelumnya kan materi kita adalah tentang subjek ya, subjek, objek pajak dari PPh Badan, terus apa itu BUT, hubungan istimewa, terus kemarin kita juga udah melakukan sebuah koreksi fiskal ya, koreksi fiskal baik positif maupun negatif. Terus di kasus yang sebelumnya sudah pernah saya bahas juga ya, kita bahas itu sebelum UTS ya. Kita bahas, kita sudah mengerjakan koreksi fiskalnya, terus kita sudah tahu penghasilan kena pajaknya ternyata perusahaan tersebut mengalami sebuah kerugian ya kan. Kalau mengalami sebuah kerugian artinya perusahaan tidak membayar PPh terutangnya ya kan. Nah, nanti kerugian yang tersebut dapat dikompensasikan ke pajak tahun berikutnya seperti itu ya, bisa dikompensasikan. Nah, tapi kewajiban kewajiban pelaporan SPT tahunannya tetap dilakukan, hanya pembayaran pajaknya saja. Seperti itu ya untuk yang akhir tahun. Nah, tapi untuk yang estimasi penghitungan PPh tahun berikutnya itu bisa dihitung. Nah, kalau sudah dihitung itu tidak mengalami kerugian, nanti hanya kerugiannya aja dikompensasikan, yang kerugian tahun sebelumnya seperti itu. Oke, ya itu sekilas tentang studi kasus apa kemarin ya PT Manufaktur Indonesia ya kalau nggak salah ya, yang saya share itu di grup seperti itu ya. Oke, nah di pertemuan hari ini ya, kita akan membahas ya, walaupun ini sudah pernah dijelaskan lah di mata kuliah sebelumnya ya, kita akan membahas tentang penghasilan kena pajak beserta tarif PPh Badan. Nah, untuk penghasilan kena pajak sudah pasti nanti penghitungannya seperti apa dan bagaimana ya. Nah, yang menjadi persoalan saat ini adalah di tarif PPh Badan. Betul ya, sebelum reformasi ya kan di tahun 2000 ya, Undang-Undang PPh nomor 36 itu ya tahun 2008 ya, bahwa tarif PPh Badan itu mengalami sebuah perubahan ya kan, yang tadinya tarifnya progresif ya kan, terus menjadi flat ya kan, satu tarif saja ya kan, yaitu dari yang tadinya 10%, 15% dan 35% ya, berubah ya, tadi ada lapisan kena pajaknya berubah menjadi satu tarif saja, yaitu 28% tuh pada tahun 2010 ya kan. Nah, kemudian setelah itu ada perubahan lagi menjadi 25% ya.
Nah, terus pandemik datang ya kan, pemerintah membuat sebuah kebijakan ya kan, adanya turun PMK ya, dan Perpu waktu itu Perpu 20 ya, tahun 2000 ya 2020 ya, pada saat COVID ya, pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan insentif pajak bahwa tarif PPh badan ya, yaitu menjadi 22%. Nah, kemudian pada saat itu isunya berkembang bahwa nanti tarif PPh badan akan turun menjadi 17% atau 20% lah waktu itu ya. Tapi qadarullahnya saat Undang-Undang HPP ya, harmonisasi perpajakan, dilaunchingkan bulan kemarin ya, tepatnya di Oktober. Nah, itu akhirnya tidak ada penurunan tarif untuk PPh badan kan, tetap dengan 22% seperti itu. Nah, nanti paling kita cuma update di peraturan-peraturan aja ya untuk tarif PPh badannya, seperti itu ya. Nah, kita lihat nih apa sih penghasilan kena pajak gitu kan. Nah, penghasilan kena pajak ini kan dasar penghitungan ya kan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Seperti itu kan. Jadi kita kalau untuk PPh badan kita kan dari laporan keuangan komersil ya kan, komersial kita rekonsiliasi fiskal ya, baik koreksi positif maupun negatif, nanti baru menjadi sebuah laporan laba rugi fiskalnya. Nah, laporan laba rugi fiskalnya ini kan nanti dihitung dulu ya, penjualannya dikurangi dengan HPP-nya, ketemu apa namanya, brutonya ya kan, atau gross profit-nya, terus baru nanti dikurangi dengan biaya-biaya operasional, terus ada penghasilan di luar dari usaha, ada pengeluaran dari luar usaha, nah baru nanti ketemu penghasilan kena pajaknya. Nah, kalau ada kompensasi nanti dikurangkan dan seterusnya seperti itu ya. Jadi alurnya panjang untuk menghasilkan sebuah penghasilan kena pajak ini ya, karena digunakan sebagai dasar penghitungan untuk menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini ya dalam tabel bahwa penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri ya, itu dilihat dari penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan ya. Yang tadi saya bilang. Oke ya, baik. Ya maaf. Ya jadi seperti yang tadi saya jelaskan bahwa penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri ya, yaitu adalah penghasilan dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan. Ya. Oke, nah kemudian kalau ada kompensasi kerugian kita kurangi ya. Nah, tapi itu untuk apa namanya, wajib pajak badan. Nah, sedangkan untuk orang pribadi dikurangi dengan PTKP atau penghasilan tidak kena pajak ya. Oke, nah terus kemudian penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang dihitung dengan norma. Nah, dihitung dengan norma penghitungan dan dikurangi dengan PTKP. Nah, ini khusus biasanya untuk orang pribadi ya, untuk yang poin ini. Nah, sedangkan untuk penghasilan kena pajak bagi wajib pajak BUT atau bentuk usaha tetap ya, itu penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan. Lalu jika ada kompensasi kerugian bisa menjadi pengurang seperti itu. Ya. Nah, terus yang terakhir adalah penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya, yang wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang kewajiban pajak subjektifnya kurang dari 1 tahun yang terutang pajak dalam
bagian tahun pajak. Nah, ini dihitung sesuai penghasilan neto dalam bagian tahun pajak. Oke, ini untuk orang pribadi ya. Jadi kita lihatnya adalah di sini ya, poinnya di PKP bagi wajib pajak dalam negeri ya. Jadi penghasilan dikurangi dengan biaya yang diperkenankan, dikurangi dengan kompensasi kerugian. Nah, itulah namanya penghasilan kena pajak. Oke. Nah, kemudian ya, contoh perhitungannya. Nah, seperti ini nih. Untuk penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan BUT yang menyelenggarakan pembukuan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ada peredaran bruto sebesar 300 juta, 300 miliar sebenarnya ya. Oke, ini dalam ribuan. Oke, dihitung. Nah, terus ada HPP-nya dan biaya 3M ya. Penghasilan sebesar 255. Oke, nah jadi laba usaha atau penghasilan netonya sebesar 45. Oke. Nah, kemudian ada penghasilan lainnya. Ya, dan ada biaya penghasilan lainnya. Maka laba jumlah seluruh penghasilan netonya adalah 47 miliar, ya. Duduk di bawah dulu. Duduk di bawah. Ya, duduk susah ininya. Sebentar. Oke, ya jadi jumlah seluruh dikurangi dengan kompensasi kerugian jika ada ya, jika ada. Ini kalau kompensasi kerugian itu kan maksimal 5 tahun ya sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. 5 tahun terakhir itu bisa dikompensasikan kepada tahun pajak berjalan seperti itu. Nah, karena di dalam case ini ada kompensasinya sebesar 2 miliar ya, maka penghasilan kena pajaknya menjadi 45 miliar seperti itu. Nah, jadi 45 miliar ini adalah nanti dasar penghitungan dari PPh terutangnya ya, atau disebut sebagai penghasilan kena pajaknya. Oke. Nah, ini jika menyelenggarakan pembukuan. Ya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Nah, setelah itu kan kita sudah tahu nih berapa besaran dari jumlah penghasilan kena pajaknya. Nah, lalu kita menghitung deh tuh pajak terutangnya atau PPh terutangnya. Nah, pajak terutang atau pajak yang harus dibayar ini adalah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif yang berlaku. Seperti itu ya. Nah, tarifnya tadi kalau saat ini kan sudah jelas nih di masa pandemi ya sampai akhir Desember bahwa tarif PPh badan itu berlaku sebesar 22% ya. Oke. Nah, ini ya. Tadi saya jelaskan berdasarkan pasal 17 Undang-Undang PPh ya bahwa tarif pajak itu diterapkan atas penghasilan kena pajak. Nah, untuk wajib pajak badan itu sebesar jadi sejak 2010 ya, yang tadi saya sudah jelaskan ya, bahwa tarif PPh badan itu 28%. Kemudian seiring berjalannya waktu ya, mengalami sebuah perubahan menjadi 25%. Nah, itu sampai sebelum pandemik ya, 2019 waktu itu ya, tahun pajak 2019. Nah, itu 25% tarifnya. Oke ya. Nah, tapi untuk wajib pajak dalam negeri yang berbentuk PT ya terbuka, maksudnya perusahaan terbuka yang sudah go public, nah yang memiliki 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia dan memenuhi syarat tertentu ya dapat memperoleh tarif 5% lebih rendah dari tarif normal. Oke, nah ini khusus ya, wabil khusus untuk PT yang sudah go public dan sahamnya sudah diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Nah, jadi ada syaratnya juga ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian, kan tiba-tiba ya kita dikejutkan dengan sebuah fenomena virus, ya kan, corona ya, dulu nyebutnya itu sebagai corona ya, sebelum terjadi sebelum dirubah menjadi COVID-19 ya. Nah, terus pemerintah mengeluarkan PP ya atau Perpu ya nomor 1 tahun 2020 ya
Ini tentang relaksasi perpajakan dalam rangka COVID-19 ya atau COVID-19. Nah, disinilah nih perannya pemerintah ya, terutama adalah presiden kita ya, mengeluarkan atau menerbitkan peraturan pemerintah ya atau Perpu ini nomor 1 tahun 2020 ya dengan cara omnibus law ya kan, atau satu undang-undang mengubah dan mengatur beberapa undang-undang. Itu maksudnya ya. Nah, kemudian salah satu bagian yang diubah adalah undang-undang perpajakan. Ya, ini di bagian ketiga tentang kebijakan di bidang perpajakan. Nah, Perpu ini mengatur apa saja? Satu, ada penurunan tarif PPh Badan dan BUT tadi menjadi 22%. Nah, terus ada yang kedua, perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE ya. Nah, terus ada perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Betul kan? Waktu itu pelaporan SPT tahunan ya kan, jadi lebih panjang gitu, baik untuk orang pribadi maupun badan seperti itu. Nah, terus yang terakhir adalah pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan ya, berupa pembebasan atau keringanan biaya masuk dalam rangka penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Oke. Ya. Nah, yang selanjutnya ya, itu ada penyesuaian tarif nih PPh Badan dan BUT dimulai tahun 2020, betul kan? Nah, tarif PPh Badan ya dan BUT berlaku untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Nah, artinya nanti nih masih berlaku ya di tahun ini. Itu menjadi 22%. Atau istilahnya adalah ada diskon nih 3% dari pasal 17 ya, dari tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Nah, tadinya kan di dalam Perpu itu di tahun 2022 kan diskon lagi nih menjadi 20%. Nah, ternyata ya kan qadarullah-nya pemerintah sudah menerbitkan Undang-Undang HPP yang enggak, harmonisasi peraturan perpajakan ya kan. Nah, di situ tidak jadi 20%, tapi tetap 22% dengan alasan ya kan bahwa untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional, salah satunya seperti itu kan tujuannya ya. Nah, jadi seperti itu ya, saat Perpu padahal udah di launching ya kan, nanti akan turun lagi nih menjadi 20%, tapi kenyataannya atau realitanya setelah evaluasi dan lain sebagainya ya ternyata tidak jadi, tetap dengan 22%. Itu ya. Nah, kemudian untuk perusahaan terbuka atau TBK ya, ini dapat diskon lagi, yakni 3% lebih rendah dari tarif di atas. Jadi untuk perusahaan TBK berlaku tarif 19% untuk tahun pajak 2020 dan 2021. Nah, sedangkan tahun pajak 2022 menjadi 17%. Ya. Nah, ini sama juga seperti yang tadi saya jelaskan. Yang berikutnya adalah fasilitas untuk perusahaan TBK, ada syarat tambahan yaitu 40 saham go public dan syarat tertentu ya. Lain Perpu tidak merinci apa yang dimaksud dengan syarat tertentu lainnya. Oke. Nah, jadi demikian kawan-kawan semuanya ya, yang ada di dalam Perpu nomor 1 tahun 2020 atau relaksasi perpajakan dalam rangka COVID-19. Oke. Nah, selanjutnya adalah yang tentang pengurangan tarif ya. Karena tadi sudah ada penghasilan kena pajak, terus kita sudah menghitung PPh terutangnya gitu kan. Nah, baru nanti kita menghitung pengurangan tarif ya. Oke, pengurangan tarif itu ada apa aja gitu kan. Nah, ini wabil khusus ya untuk untuk wajib pajak badan ya. Apabila dalam negeri ya, khusus untuk wajib pajak dalam negeri, apabila dia memiliki peredaran bruto ya atau omsetnya ya sampai dengan 50 miliar ya, jadi 4,8 miliar ya sampai dengan 50 miliar, maka mendapatkan sebuah fasilitas namanya ya, yaitu berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal.
ya yang dikenakan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Oke. Ini diatur dalam pasal 31E Undang-Undang PPH. Ya, jadi ada namanya fasilitas, mendapatkan fasilitas, ya penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Ya, tapi hanya untuk PP Badan dalam negeri yang omsetnya mulai dari 4,8 miliar atau di atas ya, di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Oke. Nah, selanjutnya ya, kita lihat di sini bahwa ada pengurangan tarif PPh Badan ya. Tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sebagai ilustrasi aja sih ya. Misalkan ini, apabila omset di bawah 4,8 miliar, peredaran usaha PT Nusantara tahun 2019 sebesar 4 miliar dan penghasilan kena pajaknya 500 juta gitu kan, maka menghitung PPh terutangnya ya. Nah, tarifnya kan tadi tunggal ya enggak? 25%. Karena ini tahun pajaknya 2019 ya, beda kalau tahun pajaknya 2020 ya. Kalau 2020 ini udah jelas berubah di sini kan menjadi berapa persen tadi? 20 berapa tadi? 22%. Iya. Karena ini tahun pajaknya 2019, jadi menggunakan tarif 25%. Dikalikan dengan 50%, dikalikan 500 juta, sama dengan 62.500.000. Oke. Ini kan? Nah, yang kedua nih, apabila omsetnya nih di atas 4,8 miliar ya sampai dengan 50 miliar, peredaran usaha PT Nusantara tahun 2019 ada 40 miliar. Dan penghasilan kena pajaknya adalah 5 miliar. Nah, jadi cara menghitungnya kita hitung dulu nih penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas dulu, ya enggak? Oke. Jadi 4,8 miliar, ini kan peredaran bruto ya, batas minimal peredaran bruto dalam setahun dikali dengan ya peredaran bruto atau omsetnya selama setahun dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Nah, hasilnya nanti dikalikan dengan tarif dan fasilitas ya. 25% dikali dengan 50% ya sama dengan 75 juta. Nah, sedangkan untuk PKP yang tidak mendapatkan fasilitas, ya penghasilan kena pajaknya dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas, ya baru dikalikan tarif tunggalnya yaitu 25%. Nah, maka total PPh terutang ya atas PT Nusantara adalah 1.175 juta. Oke. Demikian nih kawan-kawan untuk pengurangan tarif PPh Badan ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita menghitung tarif ya kan, kemudian ada namanya kredit pajak. Nah, kredit pajak nih udah jelas pasti ini berkaitan dengan pengurangan gitu kan. Pengurangan dari PPh terutang ya enggak? Nah, kredit pajak apa sih gitu kan? Sejumlah pajak yang sudah dibayar oleh wajib pajak dan berguna untuk mengurangi beban pajak di akhir tahun. Betul kan? Oke, apa aja nih kredit pajak gitu kan? Biasanya sih berasal dari PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Oke, ada apa aja gitu kan? Yang dipungutkan tuh ada PPh pasal 22 ya enggak? 23, terus ada 24 ya. Nah, terus ada juga yang dibayar sendiri yaitu angsuran dari PPh pasal 25. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini yang dipotong dipungut. Nah, tadi saya udah jelas. Kalau udah jelaskan, kalau untuk orang pribadi memang ada PPh pasal 21. Nah, saya nggak membahas secara keseluruhan ini ya. Tapi kalau untuk badan itu tadi ada PPh pasal 22 ya, yang berkenaan dengan pemungutan PPh dari kegiatan di bidang impor misalkan ya, atau ada kegiatan usaha di industri tertentu lainnya seperti itu ya. Oke, ada juga kegiatan bendaharawan ya, transaksi kepada bendaharawan pemerintah. Oke. Nah, terus ada PPh pasal 23. Nah, ini biasanya berkaitan dengan dividen, bunga, royalti, ya kan, sewa
bukan atas tanah dan atau bangunan ya bentuknya. Terus ada hadiah, penghargaan, imbalan jasa. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah PPh pasal 24. Nah, ini adalah kredit pajak luar negeri ya istilahnya, atau pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan. Oke. Ya, itu yang dimaksud dari kredit pajak khusus untuk PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Ya, nah yang selanjutnya ya itu PPh yang dibayar sendiri atau kredit pajak yang dibayar sendiri. Oke. Nah, ini istilahnya disebut sebagai angsuran PPh pasal 25. Nah, ini angsuran PPh yang tiap bulan dibayarkan oleh si wajib pajak ya dalam tahun pajak berjalan ya, seperti itu maksudnya. Nah, besaran angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP itu sebesar PPh yang terutang menurut SPT tahunan. PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan tadi ada PPh pasal 21 ya, pasal 23 serta PPh yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Terus ada juga PPh pasal 24 lalu dibagi 12. Gitu kan? Nah, makanya pada saat pengisian SPT tahunan PPh badan ya kan, itu jelas banget pada saat kita sudah melakukan pengisian tuh dari laporan keuangannya kan ya, laba ruginya, terus kita melakukan sebuah koreksi fiskal ya kan. Nah, nanti kan ada di SPT induk tuh lembar kedua ya kan, itu ada penghitungan PPh pasal 25 tahun berikutnya. Nah, itu kita buat, nanti kita hitung. Ya, nah itu disebut nanti dari situ tinggal berapa hasilnya, tinggal dikalikan, tinggal dibagi 12. Nah, itu yang dibayarkan setiap bulannya oleh perusahaan. Oke, ya, makanya disebut sebagai angsuran PPh pasal 25. Oke, ya. Nah, ini contohnya nih. Ibu ilustrasikan misalkan seperti ini. Ya, misalkan nih untuk estimasi ya penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2019. Nah, ceritanya ini adalah untuk pengisian SPT tahun 2018 misalkan. Nah, di situ diketahui bahwa PPh terutang tahun 2018-nya adalah 30 juta. Nah, terus PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya, itu ada PPh 22 sebesar 4 juta, PPh 23 itu 5 juta, dan PPh 24 adalah 3 juta. Maka di sini total kredit pajaknya adalah 12 juta. Nah, kan kita udah tahu nih berapa besaran PPh terutangnya, berapa jumlah dari kredit pajaknya, lalu kita kurangkan. Nah, sehingga itu menghasilkan namanya dasar perhitungan PPh pasal 25. Ya, nah baru hasilnya itu, hasil pengurangan tadi kita bagi 12. Nah, sehingga PPh pasal 25 ya yang dibayarkan untuk tahun 2019 ya tahun pajaknya, maka 18 juta dibagi 12 bulan sama dengan 1,5 juta rupiah. Nah, jadi begitu contoh penghitungannya. Oke, nanti jelasnya kita ada di dalam studi kasus berikutnya ya. Oke, selanjutnya ya. Nah, misalkan nih ada case. PPh pasal 25 sebelum SPT tahunan disampaikan. Nah, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum SPT. PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT PPh sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Oke, ya contohnya begini. Misalkan nih WP Badan menyampaikan SPT PPh 2018 itu kan batas akhirnya kan April ya, April tahun berikutnya gitu kan, atau tahun 2019. Nah, misalkan nih menyampaikan SPT-nya pada Maret 2019. Ya, artinya apa? Artinya angsuran PPh Desember ya sebesar 1 juta, maka besaran angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari masing-masing 1 juta. Nah, karena Maret kan dia
sudah menghitung estimasinya, ya enggak? Nah, nanti dari hasil besarannya berapa, nah itu mulai dibayarkan pada bulan Maret, karena dia kan melaporkannya atau menyampaikan SPT-nya ya, itu adalah di bulan Maret tahun berikutnya. Kalau misalkan perusahaan menyampaikannya di bulan April, nah berarti pembayaran angsuran PPh Desembernya ya sampai dengan Januari, Februari, dan Maret terakhir dengan besaran yang sama ya. Misalkan nih contohnya adalah 1 juta, ya udah berarti masing-masing dibayar 1 juta seperti itu. Nah, nanti April berbeda lagi karena kan dia sudah punya estimasi hitungan yang terbaru sesuai yang dilaporkan. Begitu ya rekan-rekan maksudnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Bagaimana sih pelunasan PPh? Nah, ini kan udah jelas ya. Ada PPh terutangnya berapa, misalkan nih ya, 80 juta, terus ada kredit pajaknya senilai 20 juta ya. Sebentar, ini harusnya 35 ya ini. Bener deh, ini 35 ditambah 20 jadi 55. Ya. Nah, jadi jumlah yang dapat dikreditkan adalah 55 ya. Ini ditambah ya. Harusnya ini digeser ke sini nih. Oke, nah sehingga PPh yang masih harus dibayar, nah ini kan kurang bayar ya enggak? Karena PPh terutang lebih besar daripada kredit pajak. Ini menghasilkan kurang bayar. Kalau lebih bayar kan PPh terutang lebih kecil dari kredit pajak itu ya. Kalau nihil, PPh terutang sama dengan kredit pajak ya. Nah, karena ini PPh terutang yang lebih besar daripada kredit pajak, maka disebut sebagai kurang bayar. Ya enggak, atau adanya PPh yang harus dibayar oleh perusahaan. Oke. Ya, seperti itu maksudnya. Ini udah pada khatam lah semua nih kawan-kawan ya. Oke, kita relaksasi sejenak. Ini ada studi kasus ya. Kawan-kawan bisa lihat di sini. Kayak misalkan nih ada sebuah perusahaan dia memiliki peredaran usaha brutonya 30 miliar. Nah, terus ada diskon dan retur 1 miliar. Nah, terus peredaran usaha netonya kan menjadi 29 miliar dong, betul kan? Nah, terus ada HPP. Jadi nanti berkurang nih, kita cari dulu nih gross profit-nya. Apa sayang? Oke, gini kan. Jadi peredaran usaha netonya itu 29 miliar, HPP-nya 16 miliar. Maka laba brutonya berapa nih? Coba 29 dikurang 16 berapa? Maaf. Bantu saya berhitung. 13 miliar. 13 ya, 13 miliar. Oke. Nah, terus kemudian kan perusahaan punya biaya usaha, betul kan? Biaya usahanya nih 10 miliar. Oke ya. Berarti di sini baru ya penghasilan kena pajak, betul kan ya? Maaf. Laba neto ya. Oke, laba neto nih. Nah, laba neto berarti kalau kita kurangkan sisanya adalah 3 miliar ya.
Oke, ini Ibu kurangkan dulu sebentar. Kita kurangkan. Sehingga menghasilkan 3 miliar. Betul kan? 13 dikurang 10 ya. Oke, ini ya. Nah, kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal ya. Kemudian setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal, itu ada koreksi fiskal positif senilai 2,5 miliar gitu kan, dan koreksi fiskal negatif sebesar 1,5 miliar. Oke, berarti ini jadi berapa nih penghasilan kena pajaknya kalau teman-teman lihat di sini? Coba koreksi fiskal menambah penghasilan kena pajak atau mengurangi? Yang positif mengurangi. Yang positif mengurangi. Yang negatif menambah. Enggak kebalik, coba dilihat lagi catatannya. Ayo. Coba. Yang lain? Koreksi fiskal positif menambah atau mengurangi? Apa Ki? Fiskal positif itu menambah, Bu. Hah? Menambah. Yang yakin dong jawabnya. Menambah atau mengurangi? Koreksi fiskal positif. Kenapa? Menambah, Ibu. Iya. Positif menambah kan? Nah, ini udah jelas. Lupa ya? Nggak apa-apa. Nanti dibikin catatan lagi tersendiri. Nah, berarti kan kita hitung dulu kan koreksi fiskal ini menambah, positif ya, ini mengurangi. Coba berarti 3 miliar ditambah dengan berapa ini? 2,5 miliar ya. Ya. Terus kemudian dikurangi dengan 1,5 miliar jadi berapa nih? Coba bantu saya berhitung. 4 miliar. Oke, jadi penghasilan kena pajaknya ya, penghasilan kena pajaknya atau ini ya sebagai dasar pengenaan pajaknya. 4 miliar. Oke. Nah, udah deh selesai nih. Kita udah ketemu penghasilan kena pajaknya. Nah, sekarang kita hitung besaran dari PPh terutangnya. Nah, karena ini omsetnya 30 miliar, jadi kita pakai apa? Oke, bentar. Kita pakai yang apa itu namanya? Tarif yang mendapatkan fasilitas ya, betul apa? Ya, benar kan? Oke. Benar, Ibu. Ya, ini sebentar Ibu pindahin dulu yang ini ke sini. Biar apa namanya? Nah, biar nanti jawabannya bisa dilanjutkan di sini. Nah, kita hitungkan mulai dari PPh terutangnya. Oke, berarti nah, kita hitung dulu PPh terutang yang mendapatkan fasilitas kan? Mendapatkan fasilitas. Hitung terlebih dahulu di sini. Nah, berarti berapa nih? 4.800.000.000 gitu kan? Nah, kita bagi berapa miliar nih usaha omsetnya? 30 miliar ya? Kita bagi 30 miliar. Oke. Ini Ibu singkat aja deh ya. Dibagi gitu kan. 30 miliar. Oke. Sama dengan berapa ini? Coba dikali penghasilan kena pajaknya kan 4 miliar. Gitu kan? Coba Neng, bantu Ibu hitung. Biar apa? Gampang. Oh, iya. 640 Berapa? Maaf? juta.
640 juta. Ini ya. Betul? Oke, berarti dikalikan tarif 25%. Nah, dikalikan dengan 50%. Coba, berapa sama dengan Neng? Atau 12,5% ya. 25 dikali 50 kan menghasilkan 12,5% nih. Setara ya kan? Langsung aja. Berapa sama dengan? $80 juta, Bu. Oke. 80 juta. Baik. Nah, terus kita hitung lagi kan PPh terutang yang tidak mendapatkan fasilitas ya. PPh terutang yang tidak dapat. Oke. Kita hitung di sini. Nah, berarti penghasilan kena pajaknya kan tuh berapa tuh? 4 miliar ya. Ya, 4 miliar kita kurangkan dengan 640 juta. Betul kan? Oke. Nah, ini hasilnya berapa ya? Bentar, ini Ibu kasih ini aja deh. Ya. Lalu kita kalikan tarif. Kita kalikan tarif 25%-nya. Nah, sama dengan berapa nih? Coba. 4 miliar dikurang 640 ya. Kita kalikan 25%. Berapa jadinya? 800 berapa itu? 840. 840. Juta ya? Apa sayang? Oke. Nah, jadi ya PPh terutang ya adalah yang sebesar maksudnya. Nah, ini kita jumlahkan nih ya. 80 juta ya kan? 80 juta kita tambahkan dengan 840 juta. Nah, berapa sama dengan? 920. Iya, nah jadi PPh yang masih harus dibayar adalah 920 juta. Nah, jadi seperti ini maksudnya dari ilustrasi soal satu ini. Kita anggap bahwa ya penghasilannya ini ya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar. Maka perhitungannya adalah seperti ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kawan-kawan. Cukup jelas untuk menghitung PPh terutang. Nah, ini saya asumsikan sebelum COVID ya. Nah, kalau misalkan pas COVID berarti nanti ini berubah ya di tahun 2020 ya atau 2021 nanti ini berubah menjadi 22%. Misalkan gitu ya. Ini saya buat ilustrasinya sebelum COVID misalkan. Nah, tapi nanti kalau ini saya rubah misalkan ini untuk case tahun 2020. Nah, berarti kawan-kawan tinggal membuat ini saja. Merubah tarifnya menjadi 22%. Oke? Nah, begini kurang lebih untuk perhitungannya. Jelas ya? Sampai di sini ya? Oke, nah. Kalau jelas, Ibu ke studi kasus yang kedua nih, ya. Ke studi kasus yang kedua. Nah, coba ini deh. Ini kita hitung untuk yang masa pandemi. Ya, kita hitung yang masa pandemi, lalu nanti kita hitung PPh, ya sayang, PPh tahun berikutnya, ya. Ini case tadi, nggak usah.
Ya udah. Ya. Ini studi kasusnya ya sesuai dengan Perpu tadi ya. Peraturan perundang-undangan ya atau relaksasi ya. Penanganan COVID-19 tadi ya. Nah, coba kita latihan dulu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Siapa nih yang mau mengerjakan, silakan. Untuk yang studi kasus soal 2. Ingat ya, ini omsetnya di atas 52 M. Oke? Bisa? Bentar, Ibu apa? Oke. Nah, nih begini. Tapi ini untuk yang relaksasi ya, ini yang tahun 2020 lah case-nya. Nah, diperhatikan ya bahwa bahwa ini omsetnya di atas 50 miliar. Jadi dia hitungnya langsung dikalikan tarif saja ya. Dikalikan tarif sebesar 22%. Jadi penghasilan kena pajaknya nanti berapa langsung dikalikan dengan tarif yaitu 22%. Ya, karena sesuai dengan peraturan Perpu tadi ya nomor 20 tahun nomor 1 tahun 2020 ya Perpu. Nah, itu tarif PPh Badan ya 2020 dan 2021 adalah sebesar 22%. Coba dikerjakan dulu ini latihannya. Silakan. Atau kalau ada yang bisa langsung jawab, silakan tulis aja. Bisa nggak ya Ibu ini nih buat multiple? Silakan teman-teman buat coret-coret atau cukup dengan menggunakan teks. Klik aja bagian annotate ya. Ini udah saya buat multiple di share screen-nya ya, silakan. Coba bisa nggak teman-teman ngaret-ngaret ini. Oke, masih ada waktu. Ya, sekaligus bertanya kalau ada pertanyaan. Nah, ini PPh 23 yang dipotong dan PPh pasal 25 yang disetor ya, ini adalah sebagai kredit pajak ya. Jangan lupa. Silakan dihitung dulu. Sambil Ibu Teman-teman kalau ada yang mau bertanya silakan ya. Sudah ketemu berapa penghasilan kena pajaknya? 4 miliar. 4 miliar. Oke, Indah udah jawab. Amelia gimana? Sama? Belum. Belum selesai maksudnya. Oke. Coba dilanjutin. Dilanjutkan dulu ya. Belum saya.
Laba brutonya jadi berapa ini? 11 dikurang 6, 5. 25 ya? 25, Bu. Benar ya? 25 miliar ya? Oke, good. Lalu biaya usaha. Biaya usaha. Koreksi fiskal menambah ya kan? Satunya. Ya sayang, sebentar nak. Ya, ini kita kurangkan. Iya sayang. Ini kita kurangkan ya 22 miliar ya. Koreksi fiskal negatifnya. Oke. Nah, jadi penghasilan kena pajaknya adalah kan berapa nih? Kita lihat di sini. 4 miliar ya Indah tadi ya. 4 miliar. Benar. Oke. Nah, setelah itu kan baru ya ini kita buat ya. Kita buat nah, ini kan kredit pajak, betul kan? Kredit pajaknya. Oke. Nah, kredit pajak ada apa nih? PPh 23 ya, itu sebesar 400 juta. Lalu ada PPh pasal 25 ya, ini Januari sampai dengan Desembernya adalah 480 juta ya. Ini kita jumlahkan. Nah, menjadi berapa nih jumlah dari pajaknya? Berapa nih? 880 ya. 880. Iya, Bu. Nah, oke. Coba 4 miliar dikurangi dengan 880 juta. Berapakah ini angka yang muncul? Coba dikurang teman-teman semuanya. Ya. Oke. 3 miliar 3 miliar 120. Nah, ini kurang bayar apa lebih bayar? PPh pasal 29 ya kan? Atau kurang bayar. Maaf, berapa tadi? 4 miliar? 3 miliar? 3 miliar 100. Berapa, Maaf? 3 miliar berapa? 120, Bu. 3 miliar, oke. Bentar. 3 miliar 120 juta ya, gini ya. Itu ya. Oke. Nah, ini kita udah ketemu nih. Ya. PPh kurang bayarnya atau ini ya, hitung PPh pasal 29-nya. Nah, sekarang kita hitung PPh 25 untuk tahun berikutnya. Ya. Oke, kita hitung yang ini. Ya. Kita hitung PPh pasal 25 bulan berikutnya. Nah, kita kan udah ketemu nih. Oh, sebentar. Ini belum saya hitung PPh terutangnya dia, maaf. Betul ya? Astagfirullahaladzim. Hitung dulu nih PPh terutangnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maaf. Oke. Ini pindahin dulu ke sini ya, kredit pajaknya. Nah, kita hitung dulu ya, berarti di sini untuk PPh
terutangnya nanti baru dikurangkan kredit pajak. Nah, ini kan dia omsetnya berapa? 52 miliar, berarti langsung dikalikan dengan penghasilan kena pajak, langsung dikalikan dengan tarif. Nah, berarti 4 miliar ya. 4 miliar. Kita kalikan dengan tarifnya tadi berapa? 22%. Oke, sama dengan berapa nih? Maaf, coba tolong bantu saya. 880 juta. Ya, nah, 880 juta nih. Nah, jadi dia nyicil nih, ya kan? Oke. Nah, tadi kan kredit pajaknya segini kan? Nih jumlahnya nih. Itu ya, kredit pajaknya itu adalah, saya geser kembali aja. Nah, 880 juta bisa pas nih. Nah, jadi ya apa namanya? Bukan PPh kurang bayar ya. Jadi disebutnya sebagai PPh nihil. Ya. PPh akhir. Nol. Ya, atau nihil. Karena apa? Karena 880 juta, ya kan? Dikurangi dengan kredit pajaknya, ya kan? Menjadi 0. Oke? Nah, jadi perusahaannya tidak bayar pajak nih di masa COVID-nya, di tahun 2020-nya ya. Oke. Oke ya. Nah, berarti kita hitung apa ini namanya? PPh pasal 25 tahun berikutnya, yaitu tahun 2021, ya enggak? Oke, tahun pajak ya. Tahun pajaknya 2021. Nah, kita tadi udah menghitung nih PPh, terutama Ibu Kopas saja ya. Anggap aja lah semua omsetnya sama gitu ya. Peredaran usahanya, biayanya, dan lain sebagainya. Anggap aja sama gitu ya. Oke. Kecilin dulu. Nah, kita anggap bahwa omsetnya adalah sama. Ya. Oke. Atau peredaran usahanya sama. Nah, kredit pajaknya kan kita anggap aja PPh pasal 23-nya sama, yaitu 400 juta. Nah, kalau untuk PPh pasal 25-nya itu jangan dikurangkan lagi ya, karena kan itu berlaku hanya untuk di tahun pajak 2020 saja, ya enggak? Nah, jadi di tahun 2021 itu tidak berlaku. Jadi hanya kita kurangkan 400 juta saja. Oke, nih. 400 juta ya. Nah, maka kita kurangkan. Ya. Nah, maka PPh pasal, ya kan, angsuran ya. Pasal 25. Ya. Bentar. Ini PPh kurang bayarnya berapa nih? PPh yang harus dibayar. Oke. Berarti berapa nih? 480 ya sisanya ya. 480 juta. Nah, ini kita bagi 12 ya. Maka pasal 25 tahun 2021 adalah gitu kan. Oke, berarti 400 ya kan. Kan 1/12 gitu kan, 1/12 gitu kan. Begini rumusnya. Baru dikali 480.
Coba 180 juta dibagi 12 berapa sama dengan? 40 juta. Maaf ini nol. Berapa maaf Indah? 50. 40 juta. Oh, 40. Oke. Nah, selesai deh di sini. Oke ya. Nih. Oke, nah selesai sampai di sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Pas banget nih waktunya kita ngerjain bersama. Betul nggak nih hitungan saya? Mudah-mudahan betul ya, tidak ada kekeliruan. Ini benar kan dikurang bisa pas ya angkanya. Oke, ada pertanyaan kawan-kawan semua? Jelas ya? Oke, nah kita udah mengerjakan studi kasus bersama. Ya, kalau jelas berarti artinya tidak ada pertanyaan, silakan di screenshot kawan-kawan semua ya. Untuk apa namanya? Catatan. Ya, sebentar. Tadi udah jelas ya bahwa ini adalah, bentar Ibu tambahin dulu ya. Ini untuk misalkan 2019 ya. Kirim ke apa? Ke grup ya. Oke, cukup ya kawan-kawan semua ya. Kita sudah bahas di kasus ya latihan soalnya ya, baik di masa sebelum COVID maupun saat dilakukannya atau diterbitkannya Perpu ya, Perpu 1 tahun 2020 tentang relaksasi ya atas COVID-19. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pas banget 7.30 kita akhiri ya. Sebelum berakhir, kita foto bersama dulu sebagai bukti perkuliahan kita ya. Siap? Oke, bagi kawan-kawan yang masih di jalan atau masih ini ya, tidak apa-apa. Oke, siap Indah? Kita, ayo Amelia. Siapa lagi nih? Deva. Oke, Intan, Kiki, Afifa, Rizky, dan Trimonika. Oke, baik ya. Siap? 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih ya kawan-kawan. Insya Allah minggu depan kita bertemu lagi. Nanti insya Allah udah masuk ke dalam studi kasus ya, perhitungan semuanya. Kita belajar lagi. Kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan terbaru ya, aturan-aturan terbaru. Nanti untuk koreksi fiskalnya juga, karena kan di dalam seperti penghitungan aktiva dan lain sebagainya ya, nanti kita pelajari ya seperti apa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih untuk malam ini. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.